Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Arif. Hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang multimedia interaktif yang sudah saya kembangkan, yaitu merakit sebuah personal komputer. Oke, kita login dulu, karena kalau seandainya kita tidak login, maka tidak bisa. Misalkan contoh seperti ini. Oke, maka disuruh untuk mengisi kolom ya. Jadi kita lengkapi. Anggap saya eh, kelas A21, kemudian NPM 12345. Oke, kemudian kita masuk. Inilah tampilan menu utama dari multimedia interaktif merakit komputer atau personal komputer. Di sini bisa kita lihat ada menu utama berupa tampilan jembatan Ampera yang saya gambar trace menggunakan foto, kemudian kita ubah menjadi kartun dan kita beri efek kilat ya, seperti barusan. Kemudian ada jam tayang, hari ini jam 12 lebih 15 menit, dan di bagian bawah ada kalender, hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Kemudian di bagian bawah ini adalah nama yang sudah kita tulis sesuai dengan identitas kita. Kemudian di sebelah kanan ini ada petunjuk ya, kita bisa melihat ada petunjuk sebelum kita mulai mulai mengaktifkan atau menggunakan media. Kita bisa mengaktifkan petunjuk untuk melihat apa saja sih petunjuk yang harus kita lakukan. Kemudian sebelah kanan petunjuk ada maximize dan minimize, jadi untuk memperkecil dan untuk memperbesar, begitu ya tampilan. Kemudian di sebelah kanan itu untuk keluar. Ini kalau saya tekan keluar maka akan keluar, saya kalau iya maka selesai, tapi kalau tidak kita kembali ke menu utama. Nah, kita lanjut ke setting. Di bagian kiri ada gambar palu dan kunci pas ya. Setting ini berfungsi untuk apa saja? Yaitu yang pertama untuk mengatur warna header, warna background, motif background, dan pilihan musik. Untuk warna header sendiri bisa kita lihat ada warna biru, kemudian warna gradasi orange dan kuning, ada warna hijau, kemudian ada kuning ya, orange saja, dan ada pink, bukan pink ini ya, ungu ya, dan ada juga hitam. Oke, header di bagian atas. Kemudian warna background bisa biru, bisa orange, hijau ya, kuning agak coklat sedikit yang sebenarnya ini ya. Kemudian ada pink agak keungu-unguan atau hitam. Jadi sesuai selera nanti kita menyukai warna apa. Kemudian di motif belakang ini ada gambar Ampera atau PC. Kalau PC gambar komputer, kalau Ampera maka gambar jembatan Ampera, seperti itu. Atau kalau kita tidak mau muncul gambar background motif, maka kita hilangkan saja, polos ya. Kemudian ada musik, ada 1 2 3 4 5 6. Musiknya bisa kita setel ya. 1 2 3 4 5 6, dan kita stop ya. Mana musik yang akan kita gunakan sesuai selera kita, tapi terlalu mengganggu sepertinya ya. Oke, saya stop saja musiknya. Oke, kemudian di sebelah kanan setelah setting ada kompetensi. Di sini ada 3 kompetensi ya. Yang pertama kompetensi dasar dulu, menjelaskan tentang perakitan komputer, kemudian indikatornya ada 3 ya. Menjelaskan piranti, input output proses dalam merakit, dan menganalisis serta prosedur. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya juga sama, ada 3 ya, penjabaran dari kompetensi tadi ya, indikator tadi. Yang selanjutnya adalah kita masuk materi ya. Di menu materi ada 3 bagian. Yang pertama ada materi saja, kemudian ada video, kemudian ada simulasi. Untuk materi kita bisa melihat ya, dipertegas dulu apakah kalian ini sudah mempelajari materi atau belum. Jadi kalau seandainya kita sudah mempelajari materi, maka silahkan langsung tekan saja simulasi. Tapi kalau seandainya belum mempelajari materi, maka kita lanjut masuk ke halaman 2. Nah, ini dia pembagian materinya, ada input, proses, dan output. Di sini menjelaskan tentang perangkat ya, perangkat dalam komputer atau PC. Kemudian ada prosesor, di sini ada tampilan video ini. Oke, lanjut. Ada random access memory, terus nah, oke, terus ada VGA atau display adapter. Oke, jadi bisa kita lihat. Kemudian motherboard ya,
tampilan atau penampang dari motherboard dan ada videonya juga begitu ya. Oke. Kemudian ini ada tampilan untuk menjelaskan masing-masing bagian, misalkan soket prosesor di nomor 1, kemudian slot RAM atau tempat untuk RAM, kemudian power ATX ya, konektor, kemudian konektor IDE atau untuk HDD, kemudian ada chipset ya, chipset Northbridge, satunya lagi ada chipset Southbridge, baterai ya, CMOS, kemudian ada slot untuk PCI. Dan ini juga kita ambil penampang, ini kita ambil dari beberapa sumber ya. Oke, lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah hard disk ya, bisa kita lihat penampilan atau penampang dari hard disk. Di bagian belakang ada pin ya, atau colokan jarum-jarum seperti ini atau jumper ya, yang membedakan antara pata dan SATA, dan tampilannya berikut ini untuk penampang 3 dimensi. Oke, kemudian untuk penjelasan pata, kabel atau konektornya, dan SATA atau konektor kabel SATA itu agak berbeda ya untuk hard disk pata dan SATA. Oke, lanjut. Optical drive atau CD-ROM drive ini berfungsi untuk membaca dan menulis ya. Oke, kemudian apa saja sih penjelasannya bisa kita lihat di sini. Oke, lanjut. Nah, ini untuk power supply ya. Colokan yang terdapat di power supply apa saja bisa kita lihat. Kemudian ini tampilannya, kemudian secara 3 dimensi bisa kita lihat. Oke, lanjut. Dan ada mouse ya, ini standar. Ini mouse kuno sampai mouse zaman sekarang ya. Kemudian ada keyboard dan ada monitor dan juga ada konektornya. Oke ya. Kemudian lanjut. Nah, ini ada sebuah latihan. Silahkan latihan. Oke, setelah latihan selesai kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu video. Oke, di video ini kita akan melihat tampilan video. Nah, videonya sepertinya belum terload ya. Oke, kita lanjut saja, videonya kita pending, kita langsung masuk ke simulasi. Nah, untuk simulasi kita akan melihat ya apa saja yang kita lakukan. Jadi untuk memasang komputer bisa kita lakukan simulasinya. Perhatikan penampang dengan tanda pada prosesor ya. Oke, jadi ada kejelasan 1, 2, 3 ya, urutan 1, 2, 3. Oke, kemudian kalau sudah, kita akan mencoba memasang. Oke, ada instruksi di sini, klik dan seret gambar prosesor, kita tarik. Kalau tidak pas, dia akan kembali. Kalau seandainya kita letakkan pas di atas tempatnya, maka dia akan masuk begitu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, sebelum memasang kipas atau heatsink fan, perhatikan kaki-kakinya. Oke, lanjut. Dan setelah memperhatikan kaki-kakinya, ada instruksi lagi, letakkan heatsink fan ke dalam wadah tempatnya. Oke, kalau tidak diletakkan sesuai tempatnya, dia akan kembali. Kita letakkan. Yap, ternyata akan kembali di tempat yang kita inginkan. Dan perhatikan ada konektor power untuk heatsink fan di bagian fan-nya ya. Oke, lanjut. Kemudian untuk RAM, oke, terpasang ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita akan pasang ya di sini. Oke, perhatikan penguncinya. Kemudian motherboard ini akan kita pasang pada sebuah casing ya. Biasanya kita skrup ya, ada tempat atau dudukannya. Oke, lanjut. Kemudian VGA kita pasang. Oke, dan akan dipasang secara presisi menggunakan simulasi tempatnya. Kemudian ada ulirnya juga. Dan untuk hard disk letakkan di mana? Oke, kalau tidak pas tidak bisa ya. Oke, jadi harus dipas, letakkan hard disk pada tempatnya. Jangan lupa kita kunci juga. Dan ada power supply kita letakkan di sini. Nah, oke, kalau sudah pas maka akan lanjut ya. Oke. Optical drive atau CD-ROM drive, oke, kita masukkan. Yap. Oke, jangan lupa diberi skrup juga. Oke. Ya, kiri kanan ya. Oke, lanjut.
Nah, di sini ada beberapa konektor atau kabel apa saja yang ada. Oke, di sini ada optical drive ya. Power supply-nya memberikan daya di optical drive. Kemudian power supply itu akan memberikan daya di mana? Oh, di dekat prosesor, di dekat kipas ya di situ untuk ke motherboard. Kemudian yang berikutnya ada daya power untuk motherboard juga. Oke, dan satu lagi ada daya dari power supply untuk hard disk. Nah, ini kebetulan SATA ya. Kemudian yang berikutnya adalah konektor SATA untuk hard disk. Yap, yang terpasang di motherboard. Kemudian yang berikutnya adalah paralel atau patah. Ini menghubungkan dari motherboard menuju ke CD-ROM drive menggunakan koneksi kabel paralel atau kabel patah. Oke, lanjut. Kemudian kita top up dan selesai begitu ya. Nah, kemudian perhatikan juga kalau sudah selesai kabel powernya terpasang, bisa kita lihat ya. Oke, begitu. Jadi tidak akan terjadi kesalahan lagi di mana lokasi memasang ya. Oke, masing-masing colokan ini. Oke, jadi simulasi selesai. Kemudian kita lanjut ke evaluasi. Untuk evaluasi sendiri ada beberapa soal yang bisa dikerjakan. Saya pilih A semua ya. Oke. Nah, ada soal seperti ini juga. Oke. Nah, ada respon, jumlah benar, salah, skor, dan kata-kata motivasinya. Oke, kemudian yang terakhir adalah profil. Ini dia profil ya. Profil dari pengembang arifkosim.com. Oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.